Daddy! That gross guy is back again. Film Longlist mengisahkan tentang seorang agen FBI bernama Lee Harker yang harus menghadapi teror menjalankan tugasnya. Baru bergabung dengan agen FBI, ia langsung ditugaskan menyelesaikan sebuah kasus sulit yang tak kunjung terpecahkan. Kasus tersebut melibatkan seorang pembunuh berantai misterius bernama Longlegs. Longlegs sudah lama beraksi, namun agen FBI belum juga berhasil menangkap sosok penjahat berdarah dingin itu. Video di awal film kita diperlihatkan dengan gadis kecil yang penasaran terhadap sebuah mobil yang terparkir di halaman sebuah rumah. Lalu tiba-tiba terdengar ada suara yang memanggil namanya, dan di saat bocil itu mendatangi sumber suara, ternyata ada seorang pria aneh mendekatinya sembari berkata jika sebentar lagi hari ulang tahun dari si bocil. Seems I wore my long legs today. Beberapa tahun kemudian kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Lee Harker yang berprofesi sebagai agen FBI, dan dia merupakan bocil yang kita lihat di awal film tadi. Kemudian Harker bersama salah satu rekannya yang bernama Fish mendatangi sebuah rumah yang diduga rumah tersebut milik pelaku dari tersangka pembunuhan. What's that one? What makes you say that? I don't know. Dan di saat Fish mengetuk pintu untuk meminta izin menggeledah rumah tersebut, tiba-tiba Fish langsung ditembak sampai tewas. Sontak hal itu pun membuat Harker menjadi panik, dan dia pun bergegas masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari si pelaku. Dan ketika Harker sampai di lantai 2, terlihat si pelaku sudah pasrah dan akhirnya dia menyerahkan diri. Pasca kejadian tersebut, Harker pun melakukan serangkaian tes psikiater untuk memeriksa keadaannya. Mengetahui jika Harker memiliki kemampuan khusus, agen senior yang bernama Carter dan Browning memilihnya untuk membantu mereka dalam memecahkan kasus pembunuhan berantai. Kemudian Carter menjelaskan kepada Harker jika keluarga Holmes terbunuh beberapa bulan yang lalu, di mana sang suami terlebih dahulu membunuh istrinya, lalu anak-anaknya, kemudian dia mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah para agen FBI melakukan olah TKP, agen Carter menemukan sepucuk surat cinta bertuliskan kode satanik dengan nama Longlegs, yang dimana surat itu selalu dia temukan selama 30 tahun terakhir di dalam kasus pembunuhan berantai ini. Bahkan setelah diselidiki sekian lama, surat itu bukan merupakan tulisan tangan dari salah satu anggota keluarga yang terbunuh. Lalu agen Carter beranggapan jika setiap suami yang melakukan pembunuhan terhadap keluarganya merupakan perintah dari surat yang berkode satanik tersebut. Setelah itu Carter pun langsung menyuruh Harker untuk melihat beberapa foto keluarga yang telah mengalami pembunuhan berantai. Walau si Harker sempat kebingungan memulai penyelidikan ini dari mana, tapi Carter terus memberi keyakinan padanya dan dia percaya kalau Harker bisa menyelesaikan kasus tersebut. Lalu Harker pun bertanya kepada seniornya itu tentang kesamaan dari semua kasus yang akan dia selidiki. Kemudian si Carter berkata jika setiap keluarga terbunuh karena mereka memiliki anak perempuan yang lahir pada tanggal 14 pada bulan yang terpilih. Setelah itu Carter memberikan beberapa berkas kepada Harker untuk mempelajari kasus-kasus tersebut. Dengan teliti Harker pun memulai memeriksa berkas-berkas dari anggota keluarga yang telah dibunuh. Akhirnya dia mendapat kesimpulan jika setiap keluarga yang memiliki anak perempuan akan dibunuh pada tanggal sebelum atau sesudah hari kelahiran. Lalu Harker menjelaskan kepada Carter bahwa dia tidak menemukan bukti forensik jika pembunuhan berantai itu dilakukan oleh orang lain. Well, there's no signs of forced entry. And been both legally registered to the father 8 times a night from the family, but according to physical evidence, he never is. Never tells the families what he wants them to do. Singkat cerita, di saat Harker sedang berbicara kepada ibunya, tiba-tiba dia mendengar suara misterius dari luar halaman rumahnya. Sontak Harker pun bergegas keluar rumah untuk memeriksa, akan tetapi tanpa Harker sadari, di saat dia sedang berada di luar rumah, ternyata sosok misterius tersebut sudah masuk ke dalam rumahnya. Dengan panik Harker pun langsung memeriksa di setiap ruangan. Lalu tanpa diduga Harker mendapatkan sebuah surat, meski sang pengirim meminta Harker untuk tidak membuka surat itu sebelum hari ulang tahunnya. Namun ia tidak peduli dan tetap membuka surat tersebut, dan ternyata surat itu dikirim
dikirim oleh sosok Yonglex. Seketika Harker pun mulai memecahkan kode-kode yang dikirimkan kepadanya, di mana kode itu merupakan ancaman kepada Harker apabila Harker masih berani mencari tahu atau menyelidiki tentang dirinya. Maka si Longlegs tidak segan-segan akan membunuh ibunya Harker. Sesaat kemudian Harker pun mendapat telepon dari seniornya untuk merujuk ke TKP kasus pembunuhan yang baru. Setelah Pak Carter memberikan barang bukti kepada Harker berupa kode dari Longlegs, Harker pun langsung menuliskan terjemahan dari kode tersebut. Sontak hal itu pun membuat Carter bingung dengan kemampuan dari Harker. Lalu mereka pun menuju kamar utama untuk melihat keadaan si korban. Setelah itu Harker bergegas mulai menyusun beberapa tanggal kelahiran dari para korban untuk mendapatkan jawaban, dan terlihat susun dari tanggal itu berbentuk segitiga terbalik yang menjelaskan tentang lambang penyembah iblis atau sekte tersesat. Harker yang tidak mempedulikan ancaman dari Longlegs, sebelumnya dia pun langsung memberitahu penemuannya itu kepada Carter. Lalu Harker memberikan sebuah dokumen kepada Carter di mana salah satu keluarga terdapat anak perempuan yang selamat dari pembunuhan berantai, dan saat ini anak tersebut sedang berada di dalam rumah sakit jiwa karena mengalami trauma berat setelah mendengar semua penjelasan dari Harker. Tanpa pikir panjang mereka pun bergegas ke rumah keluarga yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Karena si Harker memiliki kemampuan khusus, mereka pun tidak perlu bersusah payah untuk menemukan sesuatu yang mencurigakan, dan benar saja mereka akhirnya menemukan sebuah boneka yang terkubur dalam gudang peternakan. Ketika Carter berhasil mengambil boneka itu tanpa mereka sadari, tiba-tiba boneka membuka matanya, lalu mereka pun langsung membawa manusia boneka itu ke ruang autopsi. Carter dan Harker dibantu oleh seorang dokter forensik. Mereka pun menemukan sebuah logam yang terdapat di kepala boneka itu. Daddy, that gross guy is back again. Singkat cerita, Harker dan Carter pun bergegas ke rumah sakit jiwa untuk bertemu anak yang selamat dari tragedi pembunuhan tersebut. Di sana mereka sempat mengalami kendala untuk mengunjungi Carrie di rumah sakit jiwa, hingga akhirnya hanya Harker lah yang diberi izin untuk bertemu dengan Carrie. Lalu tanpa diduga Carrie berkata jika dirinya pernah melihat Harker atau orang yang mirip dengan Harker berkunjung ke rumahnya. Akan tetapi Harker langsung membantahnya. Tanpa basa-basi, Harker pun langsung bertanya kepada Carrie perihal tragedi yang menimpa keluarganya. Kemudian Carrie menjawab bahwa pada saat dia hendak pergi ke sekolah, tiba-tiba ada seorang yang datang ke rumahnya sambil membawakan hadiah, dan ternyata hadiah tersebut adalah boneka manusia. Sang ibu yang tidak pernah menginginkan kehadiran Carrie pun sering melampiaskan amarahnya kepada boneka tersebut, dan semenjak boneka itu hadir, kehidupan mereka berubah. Sifat ayahnya juga berubah menjadi aneh, bahkan ayahnya menjadi seorang psikopat, di mana sang ayah telah membunuh seorang pendeta, dan ibunya sendiri pas kejadian itulah Ken mulai mengalami trauma berat, sehingga dia terpaksa dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa karena mengalami gangguan mental. Akan tetapi di saat Harker bertanya tentang ciri-ciri orang yang pernah bertemu, Ken malah menjawab jika orang sebelumnya kembali datang dan menyuruhnya untuk membunuh Harker. Maka tanpa rasa ragu, Carrie akan melakukan hal apapun yang diperintahkan oleh orang itu. Setelah memberikan penjelasan dari Carrie, Harker kemudian memberikan kesimpulan kepada Carter jika pembunuhan berantai yang terjadi pada 20 tahun terakhir berkaitan dengan boneka manusia, di mana boneka tersebut memiliki energi negatif yang bisa menghasut para ayah untuk membunuh anggota keluarganya sendiri. Namun si Carter yang tidak percaya dengan hal-hal mistis, dia menganggap semua kesimpulan yang diberikan Harker sangatlah tidak masuk akal. Lalu Carter menyarankan kepada Harker untuk mengunjungi ibunya dan mencari tahu tentang dirinya sendiri ketika beranjak usia 9 tahun. You go see your mother and tell me what she says about it. Singkat cerita, setibanya Harker di rumah ibunya yang bernama Ruth, dia pun langsung menanyakan masalah usia yang dibicarakan Carter sebelumnya. Namun di sini ibunya seolah menyembunyikan sesuatu. Dia berkata sudah tidak mengingat apapun. Ketika ulang tahun Harker ke-9 yang masih dibayangi rasa penasaran, Harker pun menuju ke kamarnya di masa kecil untuk mencari sesuatu yang masih disembunyikan oleh ibunya. Dan seketika Harker teringat sesuatu yang tersimpan di dalam kotak. Lalu ketika dia mengambil kembali foto-fotonya di masa kecil, tiba-tiba Harker dibuat terkejut dengan foto pria aneh yang diduga itu adalah Longlegs. Lalu dia pun kembali teringat kalau dulu pria tersebut pernah mendatanginya, seperti yang kita lihat di awal film. Tadi kemudian Harker juga teringat di saat ibunya membuat laporan tentang seorang penyusup yang akan masuk ke dalam rumahnya. Namun tiba-tiba laporan itu mendadak dibatalkan tepat ketika 1 hari sebelum Harker berulang tahun yang ke-9. Setelah itu Harker langsung bergegas menemui Carter untuk menunjukkan foto tersebut. Di sini Harker sangat yakin pasti pria yang ada di foto itu merupakan pelaku pembunuhan berantai yang terjadi selama ini. Di sisi lain Longlegs yang juga sadar jika
jika identitas dirinya telah diketahui oleh Harker. Sontak dia pun bergegas mencoba untuk melarikan diri. Akan tetapi dengan gercep para agen FBI langsung menangkapnya dan membawa Longlegs ke kantor untuk diinterogasi. Pada saat melakukan interogasi tanpa diduga psikopat yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk si Harker, lalu dia pun bernyanyi. Merasa ada sesuatu yang janggal antara Harker dan si Longlegs, Agent Browning pun beranggapan jika mereka selama ini sudah saling mengenal satu sama lain. Namun dengan tenang si Harker langsung membantahnya. Dia berkata saat ini Agent FBI memang telah berhasil menangkap Longlegs. Akan tetapi Harker percaya kalau si Longlegs pasti memiliki kaki tangan yang saat ini sedang menjalankan misi pembunuhannya yang terakhir. Karena sampai saat ini Harker belum menemukan korban pembunuhan pada tanggal 13. Untuk menghindari adanya korban selanjutnya, Harker pun bertanya langsung pada Longlegs siapa orang yang telah membantunya selama ini. Dia pun menjawab kenapa Harker tidak bertanya langsung pada ibunya. Why don't you ask your mommy? My mother doesn't know anything. Hail Satan. Lalu tiba-tiba Longlegs pun tewas tepat di depan matanya. Melihat kejadian tersebut, si Carter menjadi marah lalu menyalahkan Harker karena selalu mengaitkan kasus yang sedang mereka tangani dengan hal gaib. Padahal menurut Carter pelakunya sudah tertangkap. Jadi apalagi harus dia ingin tahu. Ditambah lagi mereka juga mendapat kabar dari rumah sakit jiwa. Jika selama Harker bersama Longlegs, Carrie juga tewas akibat bunuh melompat dari jendela kamar. Karena masih penasaran, Harker ditemani oleh Browning pergi menyebut ibunya untuk menjalankan interogasi di kantor. Akan tetapi di saat Harker mencari ibunya di dalam rumah, tanpa disadari ibunya sudah berada di luar rumah dan membunuh Browning. Setelah Harker berhasil menemukan ibunya, dia pun melihat ibunya yang sedang menodongkan senjata ke arah boneka yang mirip dengan Harker waktu masih kecil. Dan di saat ibunya menembaki kepala boneka tersebut, tiba-tiba bayangan hitam keluar dari kepala Harker dan si boneka. Sesaat kemudian Harker pun tidak sadarkan diri. Lalu kita dibawa flashback ketika Harker masih kecil, dimana pada saat kejadian itu dia melihat Longlegs yang memberikan boneka manusia sebelum hari ulang tahunnya. Ruth merasa jika boneka tersebut memiliki aura negatif yang membuat si Longlegs berniat untuk membunuh Harker. Dengan sigap Ruth pun melindungi putrinya tersebut. Akan tetapi si Longlegs tidak ingin rugi. Akhirnya mereka berdua pun membuat perjanjian atau kesepakatan jika Ruth harus menuruti semua perintahnya Longlegs, dan dia harus mengantarkan boneka manusia yang sudah dibuatnya ke setiap rumah warga yang sudah ditargetkan. Dan akhirnya di sini kita mengetahui jika si Longlegs ini sebenarnya menganut sekte sesat. Lalu ia menggunakan media boneka tersebut, dia bisa mendapatkan tumbal-tumbalnya. Dan ternyata tanpa Harker sadari selama ini Longlegs tinggal di basement rumahnya untuk memudahkan diri bekerja sama dengan Ruth. Kemudian Harker pun terbangun dan mendengar suara telepon. Ketika dia pun dibuat panik ketika si penelpon berkata jangan terlambat untuk datang ke acara ulang tahun si Ruby. By the way, si Ruby ini adalah anaknya Carter yang sebelumnya mengajak Harker untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Dengan keadaan setengah pulih, Harker pun sadar jika kematian keluarga Carter akan melengkapi simbol segitiga terbalik. Sontak dia pun langsung bergegas pergi ke rumah Carter untuk menghentikan ibunya yang akan memberikan boneka manusia tersebut. Akan tetapi ternyata Ruth sudah sampai ke sana lebih dahulu. Harker pun berniat ingin memberitahu pada Carter jika selama ini ibunya merupakan kaki tangan dari si Longlegs. Namun semua itu sudah terlambat karena Carter telah terhipnotis oleh boneka tersebut, dan dia pun langsung mengeksekusi istrinya di dapur. Dengan perasaan sedih, Harker pun bertanya kepada ibunya mengapa dia masih melakukan ritual ini padahal si Longlegs sudah tewas. Lalu ibunya berkata jika ritual ini harus tetap dijalankan agar jiwa mereka selamat dan tidak terbakar di dalam api neraka. Mendengar perkataan dari sang ibu, Harker pun beranggapan jika sebenarnya Ruth melakukan semua ini bukan semata ingin berkorban demi dirinya, akan tetapi karena otaknya sudah dicuci sama si Longlegs. Setelah berhasil membunuh istrinya, Carter pun berjalan mendekati Ruby untuk dia bunuh. Namun sebelum hal itu terjadi, Harker pun langsung membunuh Carter. Ruth yang tidak ingin ritualnya jadi berantakan, dia pun langsung mengambil pisau dan berniat ingin membunuh Ruby untuk menyelesaikan ritual tersebut. Merasa jika ibunya sudah bertindak terlalu jauh, dengan terpaksa Harker pun membunuh ibunya sendiri. Sebelum Harker mengajak Ruby pergi dari sana, Harker berniat akan menembak boneka manusia yang ada di rumah Ruby. Namun Harker mengurungkan niatnya karena dia takut Ruby akan bernasib sama seperti Carrie.